Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wa nahani ittibail hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Para asatidzah yang Allah muliakan, para wakif, para muslimin, para orang tua wali santri di Banat dan Danit yang sama-sama Allah muliakan, tidak lupa pada santriwan, santriwati, Banat dan Banin yang Abi cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali akan melanjutkan kajian rutin kita yang minggu lalu tertunda, yaitu kajian kitab Adabul Alim Muta'al wal Muta'allim karya Hadatul Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darain amin ya rabbal alamin. Masih berkaitan dengan yaitu di halaman ke-88 ya. Bab ke-7 masih tentang fi adabil alim ma'a talamidatihi. Jadi adab seorang alim, seorang muallim, guru, kiai, ustadz ya dengan muridnya. Yang memasuki poin yang ke-7 yaitu wasabi'u ya. Betul ya? Betul. Yang ke-7. Hah? Udah belum? 6 udah kan? Belum. Yang 6 belum ya? Baik, wasadisu yang ke-6 ya. Ayat luba, hendaklah seorang alim meminta, seorang guru, ustadz meminta, minat tolabati dari santrinya, dari muridnya, fi ba'dil awqati pada sebagian waktu-waktunya, i'adatal mahfuzati ya, untuk mengulang hafalan-hafalannya. Wa yamtahina dan menguji dhabdahum ya, menguji hafalannya, ingatannya, ya ingatan mereka, lima kudimalahum ya, dari apa yang telah kemudian dijelaskan ya kepada mereka minal qawaidi dari kaidah-kaidah al-mubhamati yang masih samar, yang masih belum jelas. Wal masaili dan masalah-masalah yang al-gharibah, yang masih dianggap asing atau aneh ya. Jadi di sini hal yang lumrah ya, kalau seorang guru meminta kepada muridnya untuk mengulang hafalan-hafalannya. Ini tidak terbatas pada hafalan Quran. Kalau hafalan Quran jelas ya. Termasuk hafalan pelajaran. Jadi kalau kita jadi guru, ya kita biasa. Bahkan biasakan meminta kepada murid untuk mengulang pelajaran yang atau hafalan yang dia hafal. Ya. Termasuk yang kedua menguji mereka, ingatan mereka terkait dengan perkara ya kaidah-kaidah tadi yang memang sebelumnya sudah dijelaskan,
yang sebelumnya samar kemudian sudah dijelaskan, diulang. Termasuk perkara-perkara yang mungkin masih dianggap baru gitu ya. Gitu. Kemudian wayahtabirahum, hendaklah seorang alim juga wayahtabirahum, menguji santri, menguji murid bimasaila, ya, dengan sejumlah masalah, dengan sejumlah pertanyaan. Apa itu nih ya? Tanbani ala aslin, yang bertumpu ya pada satu akar ya, akar persoalan kororohu au dalil zakarhu ya. Jadi sekali lagi seorang alim pun, seorang guru bisa menguji murid-muridnya tentang sejumlah masalah ya. Tanbani ala aslin, yang didasarkan atau bertumpu pada satu pangkal, satu dasar kororohu yang telah ditetapkan oleh gurunya, wadalilin, dan yang bertumpu pada dalil zakarohu yang telah disebutkan. Maksudnya gini ya, misalnya seorang alim bertanya, misalnya sebutkan misalnya rukun wudhu ya, kemudian sebutkan dalilnya, atau misalnya sebutkan tentang toharoh ya, perintahnya disebutkan dalam ayat Al-Quran berapa atau hadis riwayat siapa. Nah ini, jadi ini juga hal yang kemudian untuk membangkitkan murid untuk terus dia menggali, menghafal, mengulang pelajaran. Karena biasanya kalau murid tidak ditanya, tidak diuji, ya kadang-kadang mereka cuek, ya mau paham mau tidak, mau hafal mau tidak, ya terserah gitu. Padahal ini penting gitu ya, karena ilmu ini sekali lagi harus betul-betul dipahami dan kalau mungkin dihafal, ya. Jadi kuncinya itu, ilmu harus dipahami dan kalau mungkin sejauh mungkin dihafal. Bukan hanya Quran, juga hadis, juga misalnya kitab-kitab alat, jurumiyah misalnya, ya. Kitab Amsilah Tasrifiyah misalnya, Matan Bina misalnya. Atau mungkin kitab fikihnya Safinah, Takrib, dan lain-lain. Karena ulama dulu pun memang seperti itu. Ya. Kemudian faman, dan siapa saja ro'ahu, siapa saja di antara santri tadi ro'ahu, yang dilihat oleh gurunya musiban, menjawab dengan benar gitu. Jadi benar fil jawabi, dalam menjawab. Walam yakhaf alaihi, dan tidak khawatir gurunya ini alaihi, ya terhadap dirinya mafsadatan, adanya mafsadat atau apa hal yang merugikan, ya mafsadatul ijab, mafsadatul ijabi. Jadi maksudnya gini ya, jadi kalau ternyata muridnya ada yang benar menjawab dan guru tidak takut, ya istilahnya muncul rasa ijab, kebanggaan diri pada seorang murid yang berhasil menjawab benar tadi, syakarahu, ya jangan pelit seorang guru mengucapkan terima kasih, ya terima kasih atas jawabannya misalnya, wa asna alaihi, bahkan memuji, bagus misalnya, pinter, dengan syarat tadi ya jangan sampai si murid menjadikan dia takabur, bangga diri, ya. Nah,
Maka wa asnalahi baina ashabihi, boleh memuji murid tadi baina ashabihi, di antara atau di tengah teman-temannya. Ya. Liya ba'asahu wa iyahum, untuk apa? Untuk memberikan semangat, membangkitkan semangat wa iyahum, dan teman-temannya tadi alal ijtihad, untuk bersungguh-sungguh fi talabil izdiyad, dalam istilahnya menambah pelajaran, dalam mengulang pelajaran. Ya. Jadi memang di sini pentingnya seorang guru juga melihat karakter anak didik, ya. Apakah kalau anak didik itu dipuji bakal jadi sombong, tidak gitu di hadapan teman-temannya. Kadang-kadang ada, ya, santri yang mungkin sering dipuji sama gurunya kemudian jadi sombong. Nah, kalau misalnya seperti itu ya nggak usah memuji dia gitu. Tapi kalau tidak mengubah perilaku atau karakternya, dia tetap rendah hati, nggak apa-apa, ya. Nah, ini sebagai tadi dalam rangka memotivasi, memberikan semangat, membangkitkan semangat murid tadi yang telah menjawab dengan benar dan teman-teman yang lain, supaya mereka juga sungguh-sungguh dalam mengulang pelajaran, dalam menambah pelajaran. Kemudian waman, dan siapa saja ro'ahu, yang dilihat oleh gurunya, muqassiron, ya. Jadi muqassiron artinya dia menjawab dengan kurang gitu, ya, bahkan mungkin keliru, ya. Bentar. Walam yakhaf nufurahu, dan guru tidak khawatir, ya, kalau misalnya dia ditegur itu, ya, akan apa? Kalau pundung itu apa dalam bahasa? Hah? Hah? Ngambek. Ngambek. An-nafau ala kusuri, maka ya diingatkanlah, ya, diberikan penjelasan. Kemudian waharadohu, dan guru harus tetap memberikan semangat kepada murid tadi ala ulwil himmah, ya, tentang pentingnya tingginya semangat belajar. Jadi kalau guru ada murid misalnya mau menjawab keliru, ya, kalau kelirunya mungkin karena dia malas mutolaah, malas murojaah, ya ingatkan. Tapi dengan memberikan peringatan yang jangan sampai murid tadi lari gitu, ya. Jadi malah tidak mau lagi belajar. Nah, cuma jadi murid pun jangan baperan itu, ya. Jangan baperan. Murid itu harus tahan banting juga, tahan mental. Kalau kemudian ditegur atau mungkin dimarahi sama gurunya, kalau memang gurunya punya alasan, ya sudah, terima saja, ya. Jangan baperan malah kemudian jadi mundur, ya, dari pelajaran itu, ya. Kemudian wanail manzilati fi talabil ilmi. Jadi harus diingatkan tentang pentingnya apa tadi, tingginya cita-cita, semangat, hasrat itu, ya. Termasuk kedudukan yang diperoleh, ya, fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu, di mana kita tahu, ya, banyak keutamaan dalam mencari ilmu yang sudah dijelaskan di awal, ya. Makanya selalu diingat, ya. Bahkan dulu para sahabat, ya, makanya kan kenapa di majelis ilmu itu disebut sebagai majelis zikir. Dan disinilah kemudian
di majlis zikirinna sebut dengan Riyadul Jannah ya Rasulullah, itu para malaikat akan turun ya, hadir. Kalau kalian bisa melihat hal yang gaib, ya mungkin di sini kalian akan melihat betapa penuh sesak ya masjid atau majlis ini oleh siapa? Para malaikat yang turut mendoakan kita gitu. Makanya jangan malas kalau kita hadir di majelis ilmu ya. Kalau sekedar misalnya pilek flu sedikit paksain ya, sakit gigi nah maksain jangan. Nah dulu pernah dijelaskan ulama dulu itu dalam kitab Ta'lim Ta'alim ya, kalau sakit sedikit mereka maksakan hadir berharap bisa sembuh dengan hadir di situ. Kenapa? Di antara boleh jadi karena keberkahan hadir di majelis ilmu, sakit pun bisa jadi sembuh gitu. Jangan sehat tapi malah beralasan sakit. Nanti bisa sakit beneran gitu ya. Alhamdulillah. Ya, jadi di sini sekali lagi barang siapa saja di antara santri yang dilihat oleh gurunya ternyata dia menjawab dengan kurang bahkan keliru, dan kemudian gurunya tidak takut si santrinya lari ya atau tadi pundungan ya, maka boleh kemudian ditegur ya, walaupun jangan terlalu keras sedikit nggak masalah itu ya. La siyama in kana miman yajiduhu ta'nif, apalagi terutama mimman di antara santri yaziduhu ta'nif, ketika kemudian ditegur dengan keras itu yaziduhu menambah dia nasyaton, semakin rajin. Jadi tegur bukan malah mundur tapi dia malah makin semangat itu. Ya. Wasyukru in bisaton. Kalau kemudian ternyata diberikan ucapan terima kasih, dia akan senang. Ya. Jadi bagi orang tadi dipuji, senang, makin semangat. Kepada orang tadi santri menjawab benar, atau sebaliknya santri menjawab salah, ditegur, juga semakin rajin, semakin semangat, yaitu silahkan itu ya. Guru melakukan itu. Wa yu'ida ya, kalau ini dinisbatkan kepada tadi ayat luba ya. Wa yu'ida, hendaklah seorang alim mengulang ma yaqtadi al-halu, perkara yang memang dituntut oleh keadaan ya, i'adatahu, untuk memang diulang. Ya, misalnya Pak tadi mengulang pelajaran yang mungkin belum difahami dan perlu diulang. Liyafhamahu at-thalib, supaya santri itu bisa paham. Karena boleh jadi ada santri tidak paham sekali, dijelaskan, diterangkan, maka perlu diulang gitu ya. Itu yang ke-6 ya. Wasabi'u yang ke-7 ya. Annahu idza salaka talib. Jadi annahu sesungguhnya idza salaka, jika menempuh siapa talib santri ya, murid, atau melakukan fitasili dalam meraih ilmu ya, menempuh upaya fauqa ma yaqtadihi, di atas ya apa yang dituntut haluhu oleh keadaannya, au ma yahtamiluhu, atau dia menempuh cara ya melebihi apa yang apa istilahnya, apa yang ditanggung tokoh itu oleh kemampuannya.
Maksudnya gini ya. Jadi ada murid yang mungkin sangat rajin gitu ya. Sampai dia luar biasa. Semangat belajar sampai kemudian kurang tidur, sampai lupa makan misalnya. Ada yang gitu di sini? Lupa makan, kurang tidur itu ya. Mungkin tidur juga cuma 1 jam sehari, 2 jam. Ada nggak? Nggak ada. Nah kalau ada yang seperti itu, wa khofa syaihu, dan khawatir asyaihu gurunya tadi, dojaruhu ya, si santri tadi akhirnya bosan, jenuh ya, bete gitu. Karena terlalu memporsir waktunya, tenaganya, pikirannya terus belajar. Nah, itu biasanya kalau begitu dalam kadar tertentu dia bisa menjadi malah patah semangat, bete, ya, bosan. Maka ausohu, hendaklah seorang alim menasehati santri tersebut birifki, dengan lembut ya, binafsihi, terhadap dirinya, wadhakaru, dan hendaknya seorang alim, seorang guru mengingatkan santri tersebut yang terlalu memporsir tenaga, pikiran, waktunya tadi, diingatkan oleh gurunya biqauli sallallahu alaihi wasallam ya, dengan sabda Nabi SAW, di mana dalam potongan hadisnya Nabi mengatakan innal mumbatta la ardo ya, la ardon koto'a wala dohron abuko. Maksudnya apa ini? Innal mumbatta, sesungguhnya orang yang terlalu apa istilahnya keras memacu tunggangannya. Ya, kalau dulu kan tunggangannya apa? Unta, keledai, kuda itu ya. Maka dia tidak akan sampai tujuan. Ya, wala dohron abko, bahkan mungkin tidak ada lagi tunggangan yang tersisa. Maksudnya apa? Karena hewan pun itu kan punya keterbatasan. Kalau terus diporsir tenaganya, bahkan terus dipecut ya, supaya terus lari kenceng, bisa saja kelelahan, bahkan bisa jadi mati. Paham ya? Jadi maksudnya apa? Jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Karena badan kita pun punya hak untuk istirahat, mata punya hak untuk tidur. Ya. Tapi alhamdulillah ya, di sini nggak ada yang kayak gitu ya. Ada yang kayak gitu? Bahkan yang ada itu yang banyak mungkin malah bukan kurang tidur, banyak makan. Ya. Malah belajarnya kurang gitu. Nah memang dulu ada ulama yang seperti itu, tapi ya memang luar biasa ya. Seperti yang pernah diceritakan ya Imam Nawawi, tapi beliau memang luar biasa ya, sampai di usia 40 tahun karena saking semangatnya belajar, mungkin kurang tidur juga, kurang makan juga. Tapi beliau seorang ulama yang menghasilkan ilmu luar biasa, bahkan produktif, menulis kitab ya sampai kurang lebih 500 kitab beliau karang gitu ya. Ya kembali ya. Wa yahmiluhu alal anati, dan seorang alim hendaklah memberikan nasihat kepada muridnya tadi alal anati, untuk supaya pelan-pelan gitu belajar, supaya sabar. Wal iktisad, dan iktisad itu pertengahan atau sedang-sedang saja ya. Piltihad, dalam kesungguhan belajar, jangan diforsir. Jadi intinya jangan sampai belajar itu sampai menimbulkan madorat kepada diri kita.
Ya tadi misal kurang tidur, tidur cuma 1-2 jam, lupa makan, sampai seharian gak makan padahal gak puasa misalnya. Nah ini kan terlalu berlebihan ya. Maka di sini harus tetap pelan-pelan ya. Kemudian tadi ya sedang pertengahan lah sesuai dengan kemampuan. Wa idza dhahara minhu, dan jika tampak minhu dari muridnya nausamatin ya, jadi tampak misalnya ada kejenuhan, wadojarin atau tadi bete ya, sama aja ya. Wa mabadi dzalika, dan yang semacam lah. Jadi bete, jenuh, bosan itu ya. Maka amarohu, hendaklah seorang alim memerintahkan kepada santrinya birohati, untuk istirahat. Ya. Ada enggak di sini yang sering nyuruh istirahat? Guru yang nyuruh istirahat kepada kalian? Mungkin enggak ada karena kalian sudah banyak istirahat itu ya. Ya. Tapi kalau yang tadi muridnya tadi kurang tidur, kurang makan ya, ya pantas seorang alim mengingatkan ya supaya tetap butuh istirahat dan seterusnya ya. Kemudian watahfifal istigol, harus mengurangi kesibukan, jangan terlalu sibuk ya. Ini kalau ada santri yang seperti tadi, baca terus, murojaah terus ya, lupa tidur, lupa mandi ya, sampai tidak mandi berhari-hari gitu misalnya gitu ya. Kalau ada, maka kurangi, suruh mengurangi kegiatannya ya. Kemudian wala yusiru ala talibi, dan jangan sekali-kali ya seorang alim yusir, memberikan isyarat ala talibi, kepada santrinya, bita'alumi, untuk belajar atau mempelajari ma la yahtamiluhu fahmu, perkara yang tidak dia fahami, ausinhu, atau tidak sesuai umurnya. Dalam arti karena misalnya gini ya, makanya kan di dalam konteks dimanapun kurikulum pendidikan, termasuk dalam konteks ini di pesantren, biasanya ya pengajaran itu akan bertahap ya, bertahap sesuai dengan usia, sesuai dengan tingkat pemahaman. Tidak mungkin misalnya santri di awal langsung diajari misalnya usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis. Ya. Maka di sini ya seorang alim tentu tidak akan menganjurkan kepada santrinya mempelajari perkara-perkara yang berat yang tidak bisa dia pahami gitu ya. Wala bikitabati, ya, dan tidak kemudian memberikan isyarat atau menyuruh ya seorang alim kepada muridnya untuk menulis mayan firudhinu, sesuatu yang tadi otaknya itu tidak sampai bisa memahami, memikirkan ya, anfahmihi, dari memahami apa yang ditulis. Ya. Wa in istasarohu, dan jika
ada yang mengajak bermusyawarah, ya, yaitu man la yarifu halahu, orang yang tidak tahu, ya, kondisinya fil fahmi, dalam pemahaman, wal hifdi, dan dalam hafalan, fi qiraati fanin, dalam membaca satu fan, satu bab ilmu, ya, au kitabin, atau satu kitab, lam yusir alaihi, maka hendaknya seorang alim, ya, jangan berkomentar bisain, dengan apapun, hatta, ya, yajroba dhinahu, sehingga kemudian mengacaukan pikiran dari muridnya. Ya. Hatta yajroba ya dhinahu wa ya'lamu halahu. Jadi sampai kemudian apa? Jadi jangan dulu komentar sebelum dia mencoba, sebelum dia paham kondisinya, ya. Fa illam yahtamil hal, fa illam yahtamil hal at-takhir asyaru alaihi bi kitabin sahala min al-fanil matlub. Jadi intinya gini, ya. Jadi kalau misalnya apa istilahnya ada misalnya santri yang mengajak bermusyawarah atau berdiskusi, berdialog tentang satu fan, ya, atau satu kitab yang memang kemudian belum, ya, dibaca, belum dikaji. Nah ini maka ya kita nggak perlu berkomentar apapun sebelum kita mengkajinya, sebelum kita memahaminya. Ya. Dan yang lebih penting di sini adalah apabila kita sudah mampu memahami satu kitab dengan baik, ya, maka bisa kemudian kita berpindah kepada kitab yang lain, gitu, ya. Atau kalau ada kitab yang sulit, maka cari kitab yang lebih mudah. Di sini katakan asyaru alaihi bi kitabin sahala minal fani wal matlub. Jadi hendaknya guru merekomendasikan kitab itu yang lebih mudah, jangan kitab yang sulit. Fa in ra'adinahu, dan jika seorang alim melihat, memahami dhinahu, yakni otak ataupun pemahaman dari santrinya, qabilan, ya, jadi bisa menerima pemahaman, wa fahmahu zaidan, dan pemahamannya baik, ya, ketika memahami satu kitab dilihat ternyata santrinya udah bisa paham nih, ya, bisa mengerti, naqalahu ila kitabin yaliku bidhni, maka bisa berpindah kepada kitab lain yang memang sesuai dengan kemampuan pikiran atau otaknya. Wa ila tarokahu, jika memang tidak bisa dipahami, udah sementara tinggalkan dulu, gitu, ya. Jadi intinya di sini seorang alim, seorang guru harus bijak, ya. Jadi kalau misalnya tadi seorang santri belum paham satu kitab, jangan berpindah dulu pada kitab yang lain, ya. Kalau sudah paham boleh. Wa dzalika li anna naqlat talib ila ma yadullu naqluhu ilaihi, karena berpindahnya seorang santri kepada kitab yang ditunjukkan oleh gurunya, ya, ala judati dhihnihi, yang istilah justru memberatkan apa istilah pikirannya, yazidu in, bisa
tohu ya, wa ila madu ala kusurihi yuqalliluna syatahu. Jadi kalau kemudian dipaksa seorang murid ya memindahkan kajian kitabnya kepada yang sesuatu yang lebih berat, misalnya padahal yang kitab yang dikaji pun belum difahami, nah ini justru akan semakin membuat santri menurun semangatnya. Ya. Jadi makanya di sini seorang alim perlu terus mengecek pemahaman santri, ya. Misalnya dalam konteks fikih ya, yang dikaji sekarang apa? Fathul Qorib ya. Dilihat dulu ya, sudah paham belum? Kalau sudah baru meningkat ke kitab lebih tinggi. Kalau belum ya disuruh untuk terus mengulang ya, murojaah, terus mutalaah kembali. Nah, kalau dipaksakan naik pada kitab yang lebih rendah pun misalnya belum difahami, nah ini justru akan menurunkan semangat belajar santri. Wala yumkin dan tidaklah mungkin at-thalibu seorang santri ya, secara umum ya, minal istigoli untuk menyibukkan diri fi fannain dalam dua pelajaran au aksara atau lebih idza lam yudabithuma, kalau memang dia sendiri belum bisa memahami, menghafalnya. Ya. Misalnya belajar dua kitab yang sama, yang satu kitab dasar, yang kedua kitab menengah misalnya. Ya, kalau misalnya jurumiyah aja belum paham, belum hafal, ya jangan kemudian ditingkatkan ke kitab yang lebih tinggi. Apalagi sampai mengajarkan alfiyah misalnya ya. Nah, ini tentu akan memberatkan, bahkan menjadikan santri malah bukan tambah semangat, bisa tambah turun semangat ya. Bal yuqaddimu al-ahamma falaham. Bahkan seharusnya seorang alim mengedepankan pelajaran atau kitab yang lebih penting di antara yang paling penting. Ya semua ilmu, semua kitab penting semua dikaji. Tapi tentu tadi ada urut-urutannya. Ya. Jangan sampai tadi santri tingkat dasar diajarkan misalnya tadi ilmu balaghah misalnya. Santri tingkat dasar diajari misalnya ilmu usul fikih. Padahal bahasa Arab aja belum bisa. Ya. Baca kitab aja belum bisa. Nah ini tentu tidak seperti itu. Wa idza alima, dan jika seorang alim tahu ya, au ghalaba zonni, atau besar dugaan kuat ya, dugaan kuat seorang alim tadi, annahu la yuflihu fi fanin, bahwa santri tadi tidak akan sukses atau belum mampu dalam satu fan, satu bab ilmu, asaro alai bitarki, maka boleh seorang alim mengisyaratkan kepada santri tadi untuk sementara meninggalkan bab ilmu yang mungkin tadi berat untuk dikaji. Wal intiqal ila ghairi, kemudian berpindah kepada bab atau pelajaran yang lain, mimma yurja, di antara pelajaran atau kitab yang diharapkan fihi, di dalamnya falahu, dia bisa berhasil atau sukses dalam memahaminya ya. Itu poin yang ke-7 ya. Jadi intinya dari dua poin ini ya, seorang alim tidak harus memaksakan santrinya untuk mempelajari apa yang dia tidak sanggup pelajari ya. Saya kira di Al-Nahdo ini juga tidak ada guru memaksa-maksa. Gimana tentang hafalan, setoran? Kan suka dipaksa setoran. Sebetulnya enggak juga ya. Persoalannya adalah kadang sering ada santri yang memang malas murojaah. Sehingga ketika ditagih setoran merasa berat. Ya iyalah. Ya.
Waktu yang banyak dipakai bukan untuk murojaah, tapi untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Akhirnya pas diminta setoran, mundur. Tidak pernah setoran atau jarang setoran. Ini yang terjadi. Padahal sebetulnya bukan dia tidak mampu, cuma dia tidak atau kurang sungguh. Ada nggak yang seperti itu, Cung? Sebetulnya mampu menghafal semua juga, cuma kadang-kadang tadi tidak bersungguh-sungguh melakukan murojaah. Sehingga pas setoran merasa berat, merasa dipaksa. Nah ini jangan sampai seperti itu ya. Karena sebetulnya kadar kemampuan kita ini juga sebanding dengan kadar kesungguhan. Coba aja antum merasakan. Ya. Kadar kemampuan kita akan berbanding dengan kadar kesungguhan kita. Semakin kita bersungguh-sungguh, misal dalam murojaah Al-Quran, semakin kita punya kemampuan. Tapi semakin kita tidak sungguh-sungguh, semakin kita tidak mampu. Ya. Nah, ketika tidak mampu akhirnya apa? Merasa jenuh, merasa gagal ya, kemudian mundur. Nah, ini sering terjadi. Ya. Nah, padahal sekali persoalannya adalah bagaimana kesungguhan apalagi dalam konteks menghafal Quran ya intinya kan murojaah. Semakin banyak murojaah berarti semakin mampu insya Allah. Semakin jarang murojaah pasti akan semakin tidak mampu dalam menghafal. Nah, padahal kita tahu semua ya Abi yakin di sini potensinya sama. Di sini tidak ada yang mohon maaf idiot, nggak ada yang idiot di sini kan? Yang IQ-nya rendah banget ada nggak? Nggak ada. Yang brilian, yang cerdas banget ada nggak? Seperti Habibie misalnya. Ada? Nggak ada juga ya. Rata-rata artinya relatif sama. Pertanyaannya kenapa ada yang cepat, ya berhasil menghafal, menambah hafalan, ada yang lambat. Pasti karena faktor kesungguhan. Ya. Coba aja lihat. Yang sungguh-sungguh dengan yang malas. Padahal IQ-nya mungkin sama, itu pasti hasilnya beda. Yakin nggak? Yakin? Jadi yang merasa lambat, itu harus koreksi diri muhasabah. Boleh jadi karena tadi kurang bersungguh-sungguh. Meningkatkan kesungguhannya. Bukan karena bodoh, nggak ada yang bodoh di sini. Ada yang bodoh nggak sini? Nggak ada ya. Kalau bodoh mah nggak akan mondok di sini ya. Ya kalaupun misalnya ada perbedaan ya dikit-dikit lah dari sisi kemampuan. Nggak ada yang tadi cerdas sama sekali, ada yang bodoh sama sekali nggak ada. Ya. Kedelapan ya, wasaminu yang kedelapan Allah yudhiro. Janganlah seorang alim, seorang guru ya, seorang mu'alim menampakkan litolabati kepada santri-santrinya tabdila ba'dihim ala ba'din, menampakkan apa? Tabdil itu artinya mengunggulkan satu santri di atas santri yang lain. Ya. Misalnya ada seorang santri yang selalu dipuji-puji sama gurunya. Padahal sebetulnya biasa aja, dia juga prestasinya biasa aja. Fi mawaddatin ya, dalam hal misalnya kasih sayangnya beda gitu. Guru kepada satu orang dengan orang yang lain atau santri yang lain. Jadi ada santri yang disayang, ada santri yang kemudian yang lain biasa aja. Nah, itu tidak selayaknya
ya, bimawadatin wa'tinain, termasuk dalam berikan perhatian. Jadi seorang alim tidak boleh diskriminasi, ya, menyayangi seorang santri, memberikan perhatian lebih, tapi yang lain kemudian biasa aja. Ma'atasawihim, ya, selama mereka itu sama, fisifat di dalam hal sifat. Min sinin, termasuk dalam hal ini misal usianya juga sama, ya, relatif sama. Au fadilatin, atau keutamanya juga sama, kelebihannya juga sama, tidak ada yang lebih santrinya, ya. Au tahsilin, termasuk raihan hafalan ilmunya juga sama, misalnya au dianatin, termasuk ya katakanlah agamanya juga sama aja gitu. Nah ini jangan sampai seorang alim tampak di hadapan para santri seolah-olah mengutamakan satu santri tertentu, seolah-olah lebih sayang pada santri tertentu, ya. Ya, perasaan ya alam ya, mungkin kalau nanti ya, tapi jangan pakai perasaan ya. Selama ini ya guru-guru di sini insya Allah tidak ada yang diskriminatif ya. Fa inna dzalika, karena jika kemudian demikian ya, seorang alim mengunggulkan satu santri di atas santri yang lain, pada semua sama ya, hakikatnya mimma yuwahisu sodra, inilah yang akan membuat apa? Menyesakan dada. Wa yunafirul qalba, dan akan mempersempit hati. Maksudnya santri lain akan jadi iri. Santri lain akan merasa, oh kenapa kok si Anuma misalnya diistimewakan, sementara saya tidak. Itu akan muncul perasaan seperti itu. Wa in kana, dan jika baduhum, sebagian santri, aksara tahsilan, ternyata memang lebih banyak menghasilkan ilmu, lebih banyak ilmunya. Kenapa? Karena dia rajin. Wa asyadda istihadan, dia lebih sungguh-sungguh dalam belajar, dalam rojaah. Wasana adaban, dan ternyata santri ini lebih baik akhlaknya, tutur katanya, perilakunya. Sudahlah pinter, sudahlah rajin, akhlaknya baik. Maka fadharo ikramahu. Ya, wa tafdilahu, boleh seorang alim menonjolkan ya keutamaan, kemuliaan dari santri tadi. Wa bayana, dengan menjelaskan anak ziyadata ikramihi, bahwa kenapa gurunya tadi lebih memuliakan santri tersebut, litilkal asbab, karena sebab-sebab tadi. Apa? Dia pinter, dia rajin belajar, dia akhlaknya baik. Ya, maka falaba sabidzalik, kalau ada alasan seperti itu nggak jadi masalah. Kenapa? Ya, lianahu yan yunasitu wa yab'asu ala itisab bitil kasifat. Karena apa? Itu akan mendorong santri lain, membangkitkan santri lain untuk juga memiliki prestasi yang sama dengan santri yang katakanlah diunggulkan, diistimewakan oleh gurunya. Paham ya? Jadi kalau kalian memandang kok misalnya si santri itu begitu disayang, diperhatikan oleh gurunya, tapi gurunya punya alasan karena memang dia itu pintar, dia itu tidak neko-neko, dia itu rajin, dia itu sungguh-sungguh, ya kalian jangan iri. Ya, agar kalian diperlakukan sama, maka justru itu menjadi faktor pemicu, pendorong. Saya juga ingin seperti si Anu, ingin rajin belajar, saya juga akan berakhlak baik.
Nah, harusnya seperti itu, ya. Wa kadzalika demikian pula la yuqaddimu hendaklah tidak mendahulukan siapa seorang alim tidak mendahulukan ahadan salah seorang pun pi naubati ghairihi dalam giliran, ya, dalam hal giliran dibandingkan dengan santri yang lain. Atau sebaliknya akhirahu atau malah mengakhirkan salah satu santri di atas santri yang lain an naubatihi, ya, dalam hal gilirannya. Misalnya apa? Kalau dalam hal setoran misalnya, ya tidak perlu misalnya selalu si A yang didahulukan atau selalu si B yang diakhirkan. Nah, jadi tetap seorang guru harus memperlakukan adil semua santri, ya. Illa kecuali idaro'a fidalika jika seorang alim memandang dalam hal demikian, yaitu mengedepankan seorang santri di atas santri yang lain atau mengakhirkan seorang santri di atas santri yang lain, ya, apabila guru tadi memandang dalam hal itu maslahatan, ada kemaslahatan, ya, tazidu ala muraati maslahatin naubah, ya, jadi ada kemaslahatan, ya, yang bisa menambah kemaslahatan giliran tersebut. Misalnya si A didahulukan karena misalnya ini lebih cepat dalam hafalan sehingga bisa lebih mempercepat giliran misalnya santri yang lain. Coba bayangkan kalau misalnya yang dipanggil maju yang lambat, yang harusnya cukup 5 menit ini sampai setengah jam. Ya kasihan kan santri yang lain menunggu lama misalnya. Nah, kalau itu punya alasan ya silakan aja itu, ya. Ya. Maka fa'in sama haba dohum ligorihi pinobati falabasa. Jadi kalau memang termasuk kalau memang ternyata santri yang lain yang misalnya ada si A dikedepankan didahulukan oleh gurunya, padahal si B ini udah di depan, ternyata si B itu mengalah, nggak apa-apa, silahkan aja misalnya saya belakangan aja. Nah, itu nggak masalah itu, ya. Jadi intinya sebenarnya jangan sekali lagi seorang guru melakukan tindakan diskriminasi, membeda-bedakan santri-santrinya, murid-muridnya. Kecuali ada alasan memang muridnya itu tadi pintar, muridnya itu kemudian punya prestasi, muridnya itu rajin belajar, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Nah, itu alasan yang tidak ada masalah seperti itu, ya. Baik, itu yang bisa disampaikan, ya. Kalau ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan, dipersilahkan. Jadi beberapa poin yang dibahas pada kesempatan ini, tadi poin ke-6, ke-7, dan ke-8, ya. Terima kasih kepada Abi yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan tadi bisa berguna bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, seperti biasa setelah pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab. Jadi bagi para santri, santriwan maupun santriwati yang memiliki pertanyaan terkait apa yang telah tadi disampaikan, saya persilahkan. Silahkan. Ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Abi izin bertanya. Tadi kan murid nggak boleh baperan. Tapi bagaimana cara kita menyikapi guru yang selalu membuat down dengan kata-katanya, disindir, bahkan diomongin, sampai mental kita kadang lelah gitu, dan mendorong murid untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Abi mohon jawaban dan motivasinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bisa dijelaskan lagi? Bagaimana cara menyikapi terhadap guru yang selalu membuat diri kita itu down? Dari situ aja. Ya, pertama gini ya, jadi Abi tidak dalam rangka membela guru, ya. Pertama sebetulnya kita harus koreksi dulu ya, koreksi diri dulu, kita muhasabah, ya, karena kadang-kadang guru itu tidak semata-mata, mungkin ada kata-kata yang pedas, ya. Nah itu biasa tidak langsung gitu kan, langsung pedas. Boleh jadi karena mungkin kesalahan kita yang terus berulang. Kadang-kadang mohon maaf nih ya, ada kabar juga, misalnya terutama di santri Banat, ini diakui atau tidak nih ya, karena ada laporan santri Banat itu kadang-kadang apa lelet apa lambat, yang harusnya sudah ada di majelis untuk belajar masih di atas, ya. Sering bolak-balik, giliran kemudian waktunya murojaah, banyak ngobrol misalnya. Nah boleh jadi mungkin bukan kita yang melakukan, ya, tapi itu yang kemudian menjadikan tadi guru itu saking punya tanggung jawab, pingin muridnya itu, santrinya, jangan sampai istilahnya melakukan tindakan-tindakan yang tadi, ya, menyebabkan istilah gurunya itu mungkin juga agak kesal, ya. Intinya gini lah, bahwa guru juga manusia, ya, pasti ada kesalahan, pasti, ya, bukan malaikat, ya. Abi juga manusia. Nah, yang pasti, yang intinya Abi jamin terutama di Anado ini ya tidak ada guru yang membenci muridnya. Jadi kalaupun dia mungkin kata-katanya agak pedas, ya boleh jadi itu supaya bangkit. Tapi kemudian bukan malah bangkit tapi down. Nah ini juga mungkin ya perlu bahwa ada kesalahan gurunya, mungkin ya muridnya juga mungkin ada kesalahan juga, iya, ya. Jadi intinya pertama yang ingin Abi sampaikan, sebelum kita menyalahkan guru, kita muhasabah dulu ya. Muhasabah, mungkin kita yang tadi banyak kesalahan, banyak kekurangan. Kita mungkin tidak mentaati apa yang diinstruksikan oleh guru kita. Merasa enggak? Nah, yang kedua, oke lah misalnya guru punya sikap yang keliru. Nah ini ya mau tidak mau kita maafkan gitu ya. Karena yakinlah guru ketika marah misalnya kepada kita, kepada muridnya, tidak ada sama sekali niat kecuali hal yang terbaik buat muridnya. Ya, paham nggak? Tidak ada seorang guru pun yang menghendaki atau bahkan mendendam kepada muridnya, tidak. Semua, ya, kalau agak sedikit mungkin tadi kata-katanya pedas segala macam, ya boleh jadi memang untuk memelecut muridnya ya. Kayak gini lah, kalau tadi kita bicara hewan tunggangan, kalau kuda jalannya lalet gitu ya,
atau keledai ditunggangi jalannya lelet, lambat sekali. Kira-kira harus gimana ini? Hah? Biasanya dia apa? Dipecut kan ya? Supaya kenceng larinya. Nah kira-kira begitulah. Jadi kalau ada murid yang lambat, lelet, malas misalnya, sedikit dilecut oleh gurunya dengan kata-kata yang mungkin tadi agak pedas, tidak lain tujuannya supaya bangkit. Maka di sini penting tadi ya, jangan baperan. Ya. Jangan baperan, jangan pundungan istilahnya. Apa sih bahasa Indonesianya pundungan? Hah? Kenapa? Ngambekan. Ya. Insya Allah ya, yang namanya guru, ustadz tidak ada maksud buruk kepada santrinya. Pasti semua ingin baik. Ya anggaplah itu sebagai lecutan tadi yang membuat kita harus tambah semangat, kita buktikan. Abi ingin bertanya, ada enggak guru yang memarahi muridnya tanpa sebab? Ada enggak? Misalnya santrinya rajin, pinter, hafalannya banyak, akhlaknya bagus, tiba-tiba memarahi si santri tadi, ada enggak? Kayaknya enggak ya? Ada enggak? Ya, pasti guru itu marah kepada murid yang mungkin dianggap bermasalah gitu. Benar enggak kayak gitu? Makanya coba tunjukkan, kalian tuh rajin belajar, kalian disiplin, ya, kalian berakhlakul karimah. Saya yakin tidak akan ada guru yang tiba-tiba memarahi santri yang memang tidak bermasalah. Gitu ya. Itu ya. Bisa dipahami? Pernah Abi bikin down? Ya kalau ada yang lain ya tadi ya, pertama koreksi diri dulu, boleh jadi dalam diri kita tadi ada banyak hal yang membuat guru kita kesal gitu. Yang kedua, kalaupun kita tidak merasa melakukan tindakan seperti tadi, kita sudah rajin, kita sudah sungguh-sungguh, tapi guru marah, itu pertama, saya yakin nggak mungkin, kalaupun ada berarti mungkin ya maafkan saja gitu ya. Wallahu alam, silakan yang lain. Silakan, masih ada 2 pertanyaan lagi. Mungkin dari santri Ikhwan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi izin bertanya, kan tadi di kitab disebutkan bahwa seorang guru itu misalnya boleh apa ya, istilah itu melebihkan perhatian kepada santri yang rajin, yang istilah itu yang tidak malas, yang bersungguh-sungguh gitu. Tapi gimana misalnya itu santrinya itu bersungguh-sungguh, rajinnya itu misalnya di hadapan guru atau berakhlak baiknya itu cuma di depan guru saja, di depan guru atau di depan para pengurus, tapi giliran ke teman dengan seumuran dia tuh, ke teman sekobong, malah sifat setannya tuh keluar misalnya, sifat ya setannya tuh keluar, terus misalnya kita ini sebagai santri yang jadi korban dari sifat dia, misalnya suka diledek sama dia atau apa, kita ngelapor, tapi mungkin guru ada perasaan tidak percaya gitu, karena mungkin di pandangan guru dia tuh santri yang rajin, sungguh-sungguh. Nah, itu apakah termasuk diskriminasi atau gimana, Bi? Sama, mohon minta solusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan balik, ada emang seperti itu? Di sini ada kasusnya? Sini mah nggak ada. Nggak ada Tapi ya?
pernah kejadian waktu mondok di Ya. Aceh. Ya, pertama ya Abi yakin bahwa guru itu akan apa istilahnya tidak akan mudah, istilahnya apa ya, dalam tanda kutip ditipu oleh muridnya. Ya, akan ketahuan kalau murid baik di depan guru tapi di hadapan yang lain dia tidak baik. Akan ketahuan murid kalau di hadapan guru rajin tapi di luar ketika gurunya tidak melihat dia jadi pemalas. Kenapa? Kan kadang-kadang itu akan dilihat hasil gitu ya. Kalau seorang santri pura-pura rajin di depan guru, tapi di belakang guru tidak rajin, itu akan kelihatan. Dalam hal misalnya prestasi belajarnya, dalam hal banyaknya hafalan. Ya kan? Kalau cuma rajin di hadapan guru, memang dia selama ini santri tadi selalu ada di hadapan guru kan tidak. Justru kebanyakan waktu dia ya di belakang guru dalam arti tidak di hadapan guru. Karena ngajar itu kan paling di kelas berapa jam sih? Selebihnya waktu justru di luar yang tidak dilihat oleh guru gitu. Yang kedua sebetulnya kan akan ketahuan gitu dari karakternya itu dari santri-santri yang lain. Maka kalau ada guru yang tadi diskriminatif tanpa alasan yang jelas berarti dia kurang peka dalam membaca karakter sifat dari setiap santri-santrinya. Ya. Makanya penting sekali lagi kita memahami ya karakter sifat dari setiap santri. Kalau kita menjadi seorang alim. Ya. Di sini walaupun Abi ya dibanding dengan ustadz yang lain lebih jarang ketemu kalian, tapi insya Allah tahu ya sifat-sifat karakter setiap kalian di sini. Jadi nggak akan mudah dibohongi. Ya. Insya Allah tahu mana yang rajin, mana yang suka ngebully, ya, mana yang malas, bahkan malas mandi misalnya. Ada di sini kan? Ada yang ya tadi tidak peka, ada yang mungkin baperan, ya tahu insya Allah. Nah yang pasti sekali lagi kembali pada pembahasan di kitab ini bukan sebuah hal yang aib kalau seorang guru memberikan pujian, dukungan, ya, atau perhatian lebih kepada murid yang memang menonjol dari aspek tadi akhlaknya, kesungguhannya dalam belajar. Supaya Pak, ini sebagai bentuk mendorong yang lain juga bisa terdorong untuk seperti murid yang tadi dipuji-puji oleh gurunya. Gitu ya. Wallahualam ya, yang lain? Silahkan masih ada waktu buat satu pertanyaan lagi. Kecuali gini misalnya ya, ada guru memberikan perhatian lebih, memuji-muji santri hanya karena fisiknya. Kepada murid yang glowing, wah dipuji-puji, ya, diberikan perhatian. Kepada murid yang apa? Mohon maaf misalnya kulitnya hitam, wah dicuekin. Ya. Saya kira nggak ada di sini, ya. Karena keutamaan kalian, ya, di hadapan Allah adalah karena takwa, bukan karena orang ini glowing ataupun hitam legam gitu, enggak. Ya. Ada enggak guru yang gitu di sini? Enggak ada kan? Ya. Baik, silakan ada yang lain? Dari Ahwat lagi, Banat? Hmm?
Ayo. Gak ada? Baik, kalau nggak ada, ya mungkin sampai di sini sementara kita sedikit-sedikit aja ya. Walaupun memang kalau seminggu sekali ya kitab ini lumayan memakan waktu. Tapi yang penting sebetulnya adalah aspek pengamalan. Bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar hafalan, ya. Apalagi ini kitab adab, tentu lebih penting kemudian aspek pengamalannya. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dan sekali lagi, ya, poin-poin yang ada dalam kitab ini betul-betul diupayakan untuk bisa dipraktekkan, diterapkan dalam kehidupan kita. Baik kita sebagai muta'alim ataupun kelak kalian menjadi seorang alim, seorang mu'allim, ya, pendidik kita. Demikian dikembalikan kepada host ya dari Abi. Mohon maaf atas kekurangan. Dan sekali lagi semoga kita diberikan kekuatan Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.